Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifur Rahman, NIM E 2019-2209 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menganalisis tentang sebuah pengertian apa ekonomi makro Islam, pendapatan, dan inflasi. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan ekonomi. Ekonomi yaitu mempelajari tentang sebuah langkah usaha untuk mengalokasikan atau mengelola segala usaha sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk mencapai sebuah tujuan. Contohnya yaitu mengalokasikan sebuah usaha petani sebagai cadangan makanan jika negara mengalami krisis ekonomi. Jadi negara mempunyai cadangan ekonomi tanpa harus melakukan impor beras ke negara lain agar krisis ekonomi tercukupi. Ilmu ekonomi itu dibagi menjadi 3, yaitu ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif adalah kajian yang memaparkan tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada masa tertentu. Misalnya ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru, yaitu Pak Harto. Pada waktu itu menggunakan ilmu ekonomi kapitalis, maka di situ bersifat terbuka, berbasis pasar. Yang kedua, ilmu terapan adalah cabang ilmu yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi, misalnya ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ilmu ekonomi teori, yaitu membahas tentang gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam meningkatkan kesejahteraan dalam usahanya. Ilmu ekonomi teori dibagi menjadi 2, yaitu mikro dan makro. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan dalam penentuan harga-harga pasar dan kuantitas barang dan jasa yang diperbolehkan. Yang kedua yaitu ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ekonomi yang menjelaskan perubahan-perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Konsep dasar ekonomi ada 7, yaitu pendapatan dan pengeluaran. Yang pertama, yang kedua yaitu pengangguran. Yang ketiga yaitu uang dan inflasi, uang dan fungsinya. Yang keempat, inflasi dan deflasi. Yang kelima, permintaan agregat dan penawaran agregat. Yang enam, keseimbangan dan investasi. Yang ketujuh yaitu ekspor dan impor. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Apa yang dimaksud dengan pendapatan nasional? Pendapatan nasional ini adalah yaitu nilai output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diterima atau diproduksi selama 1 tahun. Konsep pendapatan nasional yaitu yang pertama yaitu produk domestik bruto, yang kedua yaitu produk nasional bruto, yang ketiga produk nasional neto, yang keempat yaitu produk nasional neto atau PNN atau NNP. Yang keenam yaitu pendapatan perorangan atau personal income. Yang ketujuh yaitu pendapatan disposable income atau yang disebut dengan DI. Untuk mencari besaran pendapatan nasional bruto, kita dapat menggunakan yaitu PNB sama dengan PDB ditambah pendapatan produksi warga negara di luar negeri dikurangi pendapatan produksi asing di dalam negeri. Jadi kita bisa menentukan berapa besaran dari PNB. Yang kedua itu untuk mencari besaran pendapatan nasional neto, yaitu kita dapat menggunakan rumus yaitu PNN sama dengan PNB dikurangi depresiasi atau penyusutan. Yang ketiga yaitu untuk mencari pendapatan neto, yaitu national income. Rumusnya seperti berikut, yaitu PN sama dengan PNN dikurangi pajak tidak langsung ditambahkan subsidi.
dan seterusnya, yaitu pendapatan perorangan. Untuk mencari nilai pendapatan perorangan yaitu menggunakan rumus seperti berikut. Sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah pajak perseroan ditambah iuran jaminan nasional, jaminan sosial. Jadi kita dapat menentukan besaran dari personal income. Selanjutnya itu pendapatan disposable income. Rumusnya yaitu DI sama dengan PI personal income dikurangi pajak langsung. Jadi kita dapat menentukan besaran dari disposable income yaitu personal income dikurangi dengan pajak langsung. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inflasi. Apa yang dimaksud dengan inflasi? Inflasi yaitu kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu, di mana di dalam suatu negara harga-harga barang secara umum harganya mengalami kenaikan. Contohnya yaitu harga beras dari 10.000 menjadi 15.000 rupiah. Harga cili atau cabai dari 30.000 naik menjadi 80.000 per kilo. Dan ini akan terus-menerus naik, mengalami kenaikan. Semua harga barang di suatu negara akan mengalami kenaikan. Yang kedua yaitu macam-macam inflasi. Macam-macam inflasi yaitu ada 3, berdasarkan sifat, laju inflasi, berdasarkan penyebab dari inflasi, dan berdasarkan asal dari inflasi. Selanjutnya itu berdasarkan sifatnya, yaitu inflasi merayap, creeping inflation, di bawah 10% dalam setahun. Yang kedua yaitu inflasi menengah, gambling inflation, antara 10-30% dalam setahun. Yang ketiga yaitu inflasi tertinggi, yaitu hyperinflation. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.